Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, Salam Indonesia. Pendidikan merupakan hal yang penting dalam perjalanan suatu bangsa, di mana pendidikan ini memiliki sebuah pemicu, di mana awalnya bangsa ini merasa terjajah. Lambat laun, bangsa ini memiliki kesadaran bersama yang berlandaskan pada kepentingan bersama demi mewujudkan suatu negara yang berdaulat. Pada September tahun 1901, pemerintah Hindia Belanda memberlakukan kebijakan politik etis yang sebenarnya dilatar belakangi oleh utang moral mereka karena terjadi eksploitasi besar-besaran di tanah jajahan. Pada faktanya, politik etis ini tidak mampu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Namun, ada satu dampak yang paling penting yang terjadi pada masa politik etis, yakni pada faktor pendidikan. Di masa ini, di masa politik etis, banyak sekali terlahir tokoh-tokoh cendekia lokal yang pemikirannya setara dengan bangsa Barat. Bersama saya saat ini ada seorang sejarawan muda yang bernama Kak Christopher Reinhardt, yang merupakan asisten dari sejarawan Inggris, yakni Peter Carey. Selamat pagi Kak, bagaimana kabarnya Kak? Pagi ya, baik. Sehat ya Kak? Sehat. Oke, alhamdulillah. Selamat datang ya Kak di program Jejak Sejarah. Oke, aku langsung tanya aja ya Kak. Jadi menurut Kak Reinhardt, bagaimana politik etis ini akhirnya memunculkan kesadaran nasionalisme? Nah, mungkin di awal kita perlu membicarakan nasionalisme ini dulu ya. Nah, nasionalisme yang pada waktu itu muncul, itu agak berbeda ya dengan pandangan kita sekarang bahwa itu nasionalisme Indonesia yang penuh dari Sabang sampai Merauke. Nasionalisme yang pada waktu itu muncul adalah nasionalisme yang bersifat sangat-sangat eksklusif. Ya, mungkin itu nasionalisme Jawa, nasionalisme Sumatera, nasionalisme Islam. Nah, faktor pendorongnya pun tidak tunggal seperti apa yang sering kali kita dengar, itu adalah pendidikan gitu ya. Jadi macam-macam, misalnya kayak Islam dia punya pan-Islamisme, kemudian orang Tionghoa itu ada ketakutan terhadap posisi mereka di negara kolonial ini bagaimana begitu. Nah, tapi memang yang paling mayoritas ya di Jawa maupun di Sumatera itu ada kemunculan akibat pendidikan. Nah, pendidikan ini punya dua arti penting. Yang pertama, pendidikan itu memberantas buta huruf. Dan yang kedua, dia memperkenalkan isme-isme Eropa. Nah, kenapa dua hal ini penting untuk pembangunan nasionalisme? Kalau kita mau menengok sedikit 10 tahun sebelumnya, nah, politik etis itu kan dia dimulai dengan adanya concern ya, perhatian Belanda, ya kan? Dia ingin tahu apa yang menyebabkan orang Indonesia itu menjadi taraf hidupnya menurun. Nah, pada saat itu kemudian dia mengutus berbagai macam peneliti. Nah, di situ juga selain ekonomi, ya itu juga ada penelitian kebudayaan dan segala macamnya itu. Misalnya saja kalau kita lihat ada penelitiannya Brandes ya, dia kemudian menemukan kembali para raton, kemudian identitas nasional kita yang lama, Jawa yang lama, candi dan segala macam itu semua digali di tahun 1890-an. Nah, inilah yang menjadi motor ketika kemudian ini sudah ada pengetahuan, ya kan? Kemudian ketika pada abad ke-20 itu muncul pendidikan, dan kemudian semua orang bisa baca tulis, semua orang bisa tahu bahwa, oh kita dulu itu punya memori, ya kita punya kita punya Jawa yang merdeka, yang jaya dan segala macam, ini yang digunakan. Nah itulah kemudian hal ini dikawinkan dengan isme-isme Eropa, liberalisme, apa segala macam itu. Nah inilah yang kemudian menghasilkan kebangkitan nasional yang kita kenal itu. Nah, tapi itu pun yang yang hadir adalah nasionalisme kedaerahan. Seperti Budi Utomo misalnya, itu kan ingin kebangkitan Jawa, ya karena pengetahuan ini tadi kan di Jawa ada negeri yang jaya di zaman dahulu dan segala macam itu. Nah, ini masih belum muncul nasionalisme Indonesia seperti apa yang kita tahu sekarang, itu nanti masih tahun 1920-an. Nah, cuma memang ini punya punya arti yang sangat penting gitu ya, nasionalisme ini. Nah, dan nasionalisme yang muncul itu
ya kan? Itu dia diperjuangkan sebetulnya bukan untuk politik. Nanti politik muncul kemudian lagi ya. Itu adalah nasionalisme yang untuk kebangkitan ekonomi, kebangkitan kebudayaan, kebangkitan sosial. Itu yang pada waktu itu diperbincangkan pada saat awal kemunculan Budi Utomo, Sarekat Islam ya. Nah, kemudian yang perlu juga kita perhatikan di zaman ini itu yang diinginkan bukan suatu Indonesia yang merdeka, tapi suatu kolonialisme yang direvisi. Jadi yang sebelumnya itu kolonialisme itu jahat dalam tanda kutip ya. Kemudian yang eksploitatif itu, nah itu diinginkan supaya diperbaiki. Nah, inilah yang nantinya baru muncul perjuangan politik itu di masa yang setelahnya. Wah, menarik sekali ya Kak ya. Ternyata pada masa itu banyak sekali faktor yang melatar belakangi nasionalisme, tidak hanya pendidikan gitu ya. Teman-teman, di masa inilah akhirnya muncul kesadaran bahwa kita ini bangsa yang sedang terjajah. Namun, kesadaran ini belum berupa persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini akan muncul di masa berikutnya. Sekian yang kita bahas pada episode kali ini, sampai jumpa di Jejak Sejarah berikutnya. Terima kasih Kak.